sekarang kita sedang berada di lokasi Lomba Mural Hari Bayangkara ke-76 tahun 2002. Nah, Sobat Discover Aceh, nanti kita bakal melihat-lihat gimana sih keindahan, kreativitas dari para seniman mural yang ada di sini. Penasaran? Ikutin kita terus, Discover Aceh. Let's go! Jadi Om udah berapa lama nih jadi seniman mural? Seniman mural saya mulai dulu tahun 2007. Wow, keren banget. Ini apa ini temanya Om? Temanya tentang bahaya dari narkoba. Komunitas mural sendiri di Banda Aceh rame nggak Om? Rame, kebetulan sekarang iya? alhamdulillah udah rame. Banyak teman-teman yang udah terjun di dunia mural. Harapan Om kepada seniman mural seperti apa? Kalau harapan saya, semoga seniman mural khususnya di Aceh lebih maju dari sebelumnya, banyak mencoba ikut kompetisi, selain silaturahmi juga menambah ruang belajar di dunia lomba gitu. Wah, ini keren nih, kami tadi agak sedikit tertarik karena sangat familiar. Ini satu dunia pasti sangat gencar ketika melihat lukisan mural ini. Ini Abang sudah lama menjadi seniman mural? Baru-baru juga sih, baru sekitaran 5 atau 6 tahun gitu. Oh, 5 atau 6 tahun itu baru ya? Baru, termasuk baru ya. Baru ya? Kebetulan telat juga. Kami bukanya jam 7, dibilang sama panitia. Kami dari Janto. Sebenarnya kayak ini ya, ini tentang vaksin. Ya. Jadi kalau bahasa Acehnya, judulnya nih, vaksin men jit tegah. Ya, vaksin biar kuat gitu. Jadi kan Luffy yang gear 4 itu kan kuat ya. Iya. Dan jadi kebetulan One Piece bulan ini libur dan pencintanya itu pasti kangen sama One Piece. Bener. Jadi kebetulan sempat juga kemarin kan nggak ada ide itu. Baca-baca komik One Piece, oh ini mantap nih jadiin tema. Sepakat sama kawan oh mantap juga, dia tambahin juga di background gitu ya. Harapannya Bang untuk para seniman mural? Ya, gitu. Dari ini ya, lebih banyak event sih sebenarnya, sama dikasih space dari misalnya dari pemerintah atau event dari pemerintah lah, didukung seniman mural ini. Jadi nggak cuma kadang berkarya di studio gitu, tapi sekali berkarya di jalan, karena kan di mural ini ada pesan sosial disampaikan di tembok untuk masyarakat yang lebih luas gitu. Nama saya Zul MS, anak saya, kami berdua Bintang namanya. Sudah berapa lama nih Pak anaknya diajarin untuk melukis mural? Kalau melukis mural, kebetulan ini kegiatan event melukis mural. Tapi sebenarnya anak saya itu punya prestasi di tingkat nasional waktu masih TK. Oh ya? Dalam rangka Hari Anak Nasional 2019 yang lalu, satu-satunya anak mewakili Aceh di usia 15 tahun ke bawah. Wow, keren banget ya Bintang. Kalau pilihan menjadi pelukis, itu semenjak selesai kuliah, waktu itu masih gampang, selanjutnya memilih menjadi pelukis sebagai profesi. Jadi bukan hobi lagi. Gitu. Sejak tahun berapa ini Bapak fokus menjadikan profesi ini? Selesai sekolah 98, mungkin awal tahun 2000 lah. Berarti Bapak dulu tamatan kuliah apa? Di ISI Yogyakarta, jurusan lukis. Oh, berarti Bapak bukan orang Aceh ya? Saya orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Kalimantan, cuman istri saya orang Banda Aceh, akhirnya saya pindah domisili di sini. Gitu. Ini temanya apa ini Pak, lukisan Bapak? Kalau ini ada beberapa tema yang disiapin panitia, kami pilih yang tertib berlalu lintas. Untuk para seniman di Aceh, spesialnya itu harapan Bapak ke depan seperti apa? Ya paling tidak, memang infrastruktur untuk menunjang para peminat seni di sini terbatas ya. Nah, catatan saya adalah fasilitas dan ruang untuk mereka berekspresi diberikan. Seperti saat ini misalnya kan, yang notabene polisi kan, tapi mereka memberi ruang untuk para pelaku seni mengekspresikan ide-idenya itu. Ini salah satu misalnya. Apalagi pihak-pihak terkait misalnya gitu. Ya. Ini sudah berapa lama jadi seniman mural? Sebenarnya saya dari organisasi, jadi baru bisa bilang baru beberapa bulan inilah. Kakak dari mana? Asal saya dari Aceh Timur. Saya kuliah di Winaraniri. Oh, Winaraniri ya, jurusan? Pendidikan bahasa Inggris. Wah, pendidikan bahasa Inggris, tapi terjun ke seni ya? Apa ini tema yang diangkat? Tema yang kami angkat ini sepak bola yang ada di Aceh. Nah, dari sini kami mau ngangkat sepak bola itu nggak cuma hobi. Dia bisa ngasilin uang,
dan jika salah kita gunakan juga bisa jadi seperti ada yang kan mempersalahgunakan sepak bola sendiri gitu. Kakak bisa nggak kasih penjelasan bahwasanya cadar tidak pernah menghambat kakak untuk berkarya gitu? Sebenarnya saya pikir gini, saya suka hal yang nggak biasa dilakukan orang. Jadi cadar itu kan batasan sih Kak, karena cadar cuma menutupi, nggak membatasi. Jadi selagi itu yang nggak dilarang ya terserah. Kan misalnya kayak gini, kita kan nggak ganggu cadar, kita cuma ngechat, udah gitu. Selagi nggak mengganggu di agama ya lakukan. Harapan saya sih misal kayak tembok-tembok yang memang ini kan harus dikembangin nih, karena banyak yang punya bakat-bakat ini, tapi kayak cuman ya jadi bakat di atas kertas doang, terpendam gitu ya. Sedangkan di sini kayak ada tempat-tempat yang bisa dijadikan kayak pameran mural gitu, kayak dibuat tembok khusus yang mengelilingi seniman-seniman mural gitu, jadi kayak lebih berguna. Ini memang murni inisiasi dari mereka bahwa ya mural sekarang penting untuk penyampaian apapun itu. Mural bisa jadi satu medium kampanye yang sifatnya gratis. Kan sekarang orang pada pingin gratis semua ya. Seniman mural di Aceh, sejauh yang saya pantau dari lomba tahun-tahun yang lalu terjadi perubahan. Artinya ada yang baru, ada tim yang baru. Walaupun ada juga yang senior gitu kan. Tapi dari sisi apa nih kreativitasnya? Dari sisi kreativitas saya pikir lumayan lah. Artinya ada peningkatan sedikit. Tidak ada yang lebih, misalnya tahun lalu lebih keren, sekarang jauh lebih keren, enggak. Masih dari dalam taraf yang biasa aja sih. Penting sekali ini dihadirkan terus, karena kenapa? Selain menghemat dana untuk humas gitu kan, juga sekaligus gratis gitu, apalagi diperlombakan ya. Kalau untuk pemerintah nggak ada harapan apa-apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau untuk para seniman mural? Seniman mural ya terus meningkatkan simbolik atau bahasa rupa yang jauh melampaui apapun gitu, dengan bahasa-bahasa visual yang cerdas. Jadi tidak hanya melulu gambar yang sulit dicerna. Kalau yang ini kan ada beberapa, misalnya kayak yuk kita vaksin itu, langsung bisa kita tangkap makna yang nggak terselubung gitu, nggak perlu kita mikir sampai capek gitu kan. Nah, saya pikir itu penting. Kita Polri ingin menghargai karya-karya seniman, dan kita Polri membuka kritik terhadap masyarakat, terutama masyarakat itu salah satunya ada seniman. Jadi seniman itu kan melukis, mengkritik ataupun menceritakan hal-hal yang mungkin yang bisa terkait dengan tugas kepolisian. Maka kita adakan lomba mural Bayangkara ke-76 ini. Kita dari Polda Aceh menginisiasi lomba ini, kita ingin menjaring ya teman-teman talenta lokal terkait dengan mereka mural, melukis di tembok, kita fasilitasin agar mereka tidak sembarangan melukis dimanapun. Jadi dengan kita sediakan tempat, kita sudah minta izin kepada pemerintah daerah dan pemerintah daerah menyetujui, dan ini juga menjadi salah satu pemandangan objek foto instagramable. Pokoknya teman-teman masyarakat yang lewat mungkin lihat lagi bagus, bisa foto, bisa masuk YouTube, Instagram dan sebagainya, seperti itu juga kita berharap ini menjadi suatu keberlanjutan ke tahun-tahun berikutnya. Kita harap komunitas ini semakin mengembangkan diri, dan tahun kemarin kita sempat mengirim ke tingkat pusat, dan mudah-mudahan nanti talentanya gambarnya makin bagus, makin baik. Kita berharap nanti bisa jadi talenta yang go nasional ataupun nanti go internasional. Kita harapkan itu berasal dari teman-teman kita di Aceh. Diskoper Aceh. Diskoper Aceh. Yuk ya, yuk.